warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan di channel Situs Edukasi. Kali ini kami akan berbagi tentang materi soal, yaitu soal keperawatan mengenai tentang bab gawat darurat ya. Tapi sebelum kita ke sana, di sini saya berbagi informasi terkait pelaksanaan atau penundaan jadwal pelaksanaan SKB, yaitu dengan nomor 314 pada tanggal 17 Maret yang lalu ya. Di sini kita mengacu pada poin nomor 2 bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang baik yang menggunakan CET, BKN maupun SKB yang diselenggarakan oleh instansi yang semula direncanakan pelaksanaannya mulai tanggal 25 Maret 2020 ditunda sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya akan kami beritahu kemudian dalam bentuk surat edaran. Ini menandakan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang masih belum jelas rekan-rekan ya. Jadi kita punya kesempatan untuk belajar dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang untuk CPNS 2020 ini. Nah, di sini kami akan berbagi tentang soal yaitu bab keperawatan, yaitu mengenai tentang gawat darurat ya. Tapi itu informasinya, untuk file SK penundaan ini bisa Anda download di link deskripsi di bawah, sudah kami siapkan. Ya, kalian bisa nanti pelajari dan bisa baca untuk lebih resminya. Dan ini resmi dari BKN. Kita lihat tanda tangannya di sini. Ini dia, rekan-rekan ya. Oke, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut di pembahasan soal yaitu seleksi kompetensi bidang untuk perawat bab gawat darurat. Oke, ini dia SKB untuk bab gawat darurat bagian 1 rekan-rekan ya, sesuai dengan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 1. Oke, ini bocoran soalnya. Nanti kita bahas di akhir video. Saya akan bagikan untuk materi poolnya di sana. Tapi rekan-rekan jangan sampai skip videonya ya. Simak terus untuk sebagai bahan materi pelajaran dan siapa tahu kita bisa mendapatkan suatu wawasan untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang nantinya. Oke, soal nomor 1. Tuan C 34 tahun masuk UGD dengan penurunan kesadaran. Pada pemeriksaan fisik terlihat keadaan pasien TD 80 per 60 mm Hg. Nadi 60 kali per menit, RR 26 kali per menit, dan pada ekstremitas terlihat sianosis. Dari pemeriksaan di atas, perawat menemukan tanda A. Hipoglikemi, B. Hiperglikemi, C. Hipoksia, dan D. Ansietas. Oke, silakan rekan-rekan untuk bocoran soal gawat darurat part bagian 1 ini, silakan yang mana jawabannya A, B, C, atau D. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Hipoksia. Jelas ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Atas nama B, ya, 17 tahun masuk IGD dengan riwayat luka bakar. BB pasien 60 kg, luas luka bakar 40%. Maka kebutuhan cairan pasien berdasarkan rumus Baxter pada 8 jam pertama adalah A. 4000 ml, B. 4800 ml, C. 2400 ml, dan D. 2000 ml. Silakan. Ini berat badannya ada 60 kg. Ya, yang mana jawabannya rekan-rekan guru perawat. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. 4800 ml. Baik, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Indikasi pemberian resusitasi cairan adalah A. Shock kardiogenik, B. Shock neurologi, C. Shock hipovolemik ya, dan D. Shock sepsis. Kita lihat jawabannya mana? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Shock hipovolemik. Ini yang disebut dengan indikasi pemberian resusitasi ya.
resusitasi cairan ya, yang disebut dengan stroke hypopedemic. Oke, jelas rekan-rekan untuk perawat? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut di soal nomor 4. Pengkajian primer harus dilakukan triage adalah A. Keluhan utama, B. Jalan napas yang baik, C. Pulsasi nadi, dan D. Semua benar. Oke, silakan yang mau jawabannya. Oke rekan, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Jalan napas yang baik. Oke, ini untuk pengkajian primer yang harus kita lakukan di triage ya, yaitu B. Jalan napas yang baik. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Yang dimaksudkan dengan breathing kepada pertolongan pasien tindakan kegawat daruratan adalah A. Memberikan bantuan napas, B. Memberikan jalan napas, C. Memasang masker oksigen, dan D. Memasang endotracheal tube. Oke, silakan buat rekan untuk bab gawat darurat yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Memberi bantuan napas. Jadi breathing itu adalah bahasa Inggris ya. Jadi yang paling tepat adalah memberikan bantuan napas. Oke, di sini saya hanya membahas 15 soal. Buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal bab gawat darurat keperawatan ini, silahkan tinggalkan email Anda di kolom komentar. Tapi syaratnya sangat mudah sekali. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat bagi rekan-rekan CPNS. Oke, kalau sudah ditinggalkan emailnya, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu indikator keberhasilan resusitasi cairan pada pasien shock adalah jumlah urin A. 5000 cc per 24 jam, B. 1000 cc per 24 jam, C. 0,51 sampai 1 cc 24 jam, dan D. 1-3 cc per kilogram berat badan per 1 jam ya, per jam ya. Oke, silakan buat rekan guru perawat yang mana jawabannya untuk jumlah urin ya. A, B, C, atau D. Anda bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu D. 1-3 cc kilogram berat badan per jam. Jadi ini yang paling tepat rekan ya. Oke, kita lanjut kalau sudah jelas ke soal nomor 7. Tuan A 60 tahun datang ya ke UGD dengan keluhan sesak napas yang hebat disertai keringat dingin. TD 180/90, N 110 kali per menit, RR 40 kali per menit, Siara Roci positif. Tindakan yang dilakukan pertama kali oleh perawat secara mandiri adalah A. Mengatur posisi semi-polar atau polar, B. Memberi posisi Trendelenburg, C. Beri posisi tidur datar, dan D. Beri posisi SIM. Ya, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? Oke, Anda bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Mengatur posisi semi-polar ya. Ya, ini adalah sebagai salah satu tindakan perawat secara mandiri, yaitu A. Mengatur posisi semi-polar. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika seseorang pasien dengan mulut yang mengalami luka, dengan kulit yang mengalami luka yang berat, maka bantuan pernapasan yang diberikan melalui A. Mulut ke mulut ya maksudnya, B. Mulut ke hidung, C. Bugging, D. RJP. Ya, ini pasien yang dengan mulut
kulit yang mengalami luka maksudnya ya. Nah, mulut ke kulit maksudnya ini, mulut ke hidung, dan bagging dan RJP. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan guru perawat? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B, mulut ke hidung. Jadi B ya. Jadi inilah cara pemberian bantuan pernapasan ketika seorang pasien mengalami luka berat ya. Luka berat yang dia alami seperti bakar dan sebagainya, jadi melalui mulut ke hidung. Oke, jelas? Yap, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu cara untuk memilah dan menentukan korban dengan memberi warna berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia adalah A. Triage, B. Triangle, C. Survei primer, dan D. Survei sekunder. Oke, silakan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Triage. Yaitu A ya rekan-rekan, ini salah satu kebutuhan terapi di sumber daya yang tersedia ya untuk menentukan korban ya, memberikan warna berdasarkan kebutuhan terapinya. Jadi yaitu triage A. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 10. Indikasi RJP tidak dapat dilakukan bila A. membahayakan penolong, B. kecelakaan, C. shock, D. adanya multitrauma. Oke, silakan yang mana jawabannya rekan-rekan guru, rekan-rekan perawat. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. membahayakan penolong. Jadi ini adalah suatu tidak dapat dilakukan untuk indikasi RJP ya. A. membahayakan penolong. Oke, kita lanjut di soal nomor 11. Tapi seperti biasa sebelum kita di soal nomor 11, buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini untuk bab keperawatan gawat darurat, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar. Tapi syaratnya jangan lupa like dan subscribe agar kami bersemangat untuk mengirimkan Anda daripada file dan versi lengkap daripada soal keperawatan ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 11. Yang perlu diperhatikan pada saat mengenali situasi tempat kejadian kegawat daruratan adalah A. apakah pasien henti napas atau tidak? B. apakah pasien henti jantung atau tidak? C. apakah pasien di tempat berbahaya atau tidak? D. apakah pasien trauma atau tidak? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. apakah pasien di tempat berbahaya atau tidak? Ini karena situasi tempat kejadiannya. Jadi karena yang ditanyakan adalah kejadian, tempatnya, maka kita merujuk kepada apakah pasien di tempat berbahaya atau tidak. Oke, jelas. Lanjut kita ke bocoran soal nomor 12. Seorang laki-laki umur 37 tahun masuk di UGD dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Terdapat bekas darah di mulut dan hidung klien. Terdengar suara ronci saat bernapas. Terdapat periobital, ekimosis, dan battle sign. Tanda-tanda vital, TD 90/60 mmHg, nadi 115 kali per menit, reguler dan lemah, RR 32 kali per menit, irreguler dalam kurung. Apakah masalah keperawatan yang utama pada klien tersebut? A. pola napas tidak efektif. B. kekurangan volume cairan. C. risiko kekurangan volume cairan. Dan D. bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, mana jawabannya rekan-rekan perawat dengan track record atau kejadian seperti ini? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu D.
bersihan jalan napas tidak efektif ya. Jadi karena dia tidak bisa menggunakan hidung, mulut juga tidak bisa bernapas, sehingga dia mengalami bersihan jalan napas yang tidak efektif. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Keluar darah dari hidung dan telinga, lebam-lebam di sekitar kelopak mata, kebiruan di belakang telinga. A. Keluar darah dari hidung dan telinga, pola pernapasan Chinese talk, penurunan kesadaran. B. Lebam-lebam di sekitar kelopak mata, kebiruan di belakang telinga, peningkatan suhu tubuh. C. Kenaikan suhu tubuh, pola pernapasan Chinese talks, penurunan kesadaran. Dan D. Keluar darah dari hidung dan telinga, lebam-lebam di sekitar kelopak, kebiruan di belakang telinga. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan yang ahli di gawat darurat? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Keluar darah dari hidung dan telinga, lebam-lebam di sekitar kelopak mata, kebiruan di belakang telinga, yaitu D. Ya, jelas rekan? Oke, kalau sudah lanjut di soal nomor 14. Seorang laki-laki umur 37 tahun dibawa ke UGD dengan riwayat. Kita baca ulang ya rekan. Seorang laki-laki umur 37 tahun dibawa ke UGD dengan riwayat kurang lebih 20 menit yang lalu digigit ular. Terlihat bekas taring di luka gigitan. Luka terlihat bengkak dan warna kulit berubah menjadi kebiruan. Apakah tindakan pertama atau utama yang paling tepat Anda lakukan? A. Segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. B. Insisi bekas gigitan dan hisap bisa yang tertinggal. C. Ikat kuat dengan tourniquet daerah di atas luka dan insisi bekas luka serta hisap bisa yang tertinggal. Dan D. Fiksasi dan tensoscript daerah gigitan dari distal ke proksimal disertai dengan tindakan imobilisasi dan segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. Oke, yang mana jawabannya? Kayaknya C, D ini lebih lengkap ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Betul sekali, yaitu fiksasi dengan tensoscript daerah gigitan dari distal ke proksimal. Jadi ini lebih lengkap. Jadi yang A, B ini sudah tertera dalam jawaban nomor D. Oke, jelas rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 15. Pada soal ini saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar sebagai suatu kelihatan biar Anda serius untuk mengikuti, dan semoga yang menjawabnya pada kolom komentar bisa lulus untuk CPNS pada tahun ini. Saya ingin menjawabnya Anda di kolom komentar ya rekan-rekan. Dan buat Anda ingin mendapatkan versi lengkap dari soal bidang atau bab gawat darurat keperawatan ini, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar kami kirimkan. Tapi syaratnya like dan subscribe agar kami terus bersemangat untuk berbagi kebaikan kepada Anda. Oke, kalau sudah siap kita lanjut di soalnya. Seorang perempuan umur 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas, batuk disertai batuk produktif bercampur darah merah muda. Klien mengeluh sering merasa berdebar-debar dan sulit tidur serta kencing sedikit. Hasil pemeriksaan fisik tidak terjadi piten edema, TD 180 per 100 mm Hg, HR 120 kali per menit, nadi 32 kali per menit, BJI meningkat, BJ2 normal dan irama galop positif. Manakah data-data berikut yang mendukung penegakan diagnosis klien tersebut? A. Pasien mengatakan sudah 15 tahun menderita hipertensi. B. Pasien mengatakan pernah menderita penyakit TBC. C. Pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakitnya. Dan D. Pasien mengatakan pernah operasi batu ginjal. Oke, silahkan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 15 ini. Dan saya tunjukkan kepada Anda seperti janji saya pada awal video. Di sini saya akan tunjukkan versi lengkap daripada soal ini ya.
Di sini saya hanya membahas 15 soal saja. Kita tunjukkan di sini. Oke, ini dia rekan-rekan ya, banyaknya ada 65 soal keperawatan gawat darurat lengkap dengan jawabannya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di sini untuk bab gawat darurat ini versi atau part 1. Untuk Anda yang versi lengkapnya silakan, untuk semua file ini gampang sekali ya. Silakan tinggalkan email Anda pada kolom untuk kami kirimkan. Di sini bisa juga dipelajari sama perawat ya. Baik perawat semuanya di sini kita lihat di halaman nomor 1. Nah, di sini dia, ini adalah covernya. Kumpulan soal CPNS Indonesia SKB. Nah, ini kesehatan ya. Baik kedokteran, farmasi, keperawatan, kebidanan untuk tahun 2019-2020. Ini dia dokter umum, rumah sakit, perawat, bidan, apoteker. Nah, ini adalah banyaknya itu sampai 138 lembar kan ya. Oke, semoga bermanfaat, dan buat Anda yang serius untuk mendapatkan silahkan tinggalkan email Anda untuk kami kirimkan daripada versi lengkapnya berbentuk file PDF. Ya, thank you. Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.